Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita telah sampai di hari ke-12 di bulan April tahun 2024 ini. Semoga kabar saudara semua baik, sehat, dan tetap semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang berlimpah kasih dan setia, kami sungguh bersyukur kepadamu di hari ini, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami, di pagi yang indah yang boleh kami nikmati. Ya Bapa, terima kasih untuk semua berkat dan kemurahan Tuhan yang selalu boleh kami alami juga pada hari ini. Banyak hal akan kami kerjakan, aktivitas, juga rencana-rencana yang akan kami wujudkan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami dan berkat-Mu sajalah yang selalu kami andalkan dalam semua hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca serta renungkan juga boleh menuntun kami dan memandu kami agar hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini, Jumat 12 April 2024, berjudul Tinggal di dalam Kristus, dan bacaan didasarkan pada 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 26 hingga 28. Mari kita membaca firman Tuhan. Kutulis kepadamu semua itu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana pengurapan itu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada renungan yang telah kita dengarkan pada hari kemarin, kita diingatkan tentang pentingnya mengenali adanya ajaran sesat dalam kehidupan dan perkembangan gereja. Lalu pertanyaannya, apakah dengan situasi itu kita semua harus menjadi siswa-siswi sekolah teologi atau sekolah Alkitab supaya menjadi pribadi-pribadi yang mengenal atau pandai mengenali ajaran yang sehat? Tentu saja tidak, bukan? Itu bukanlah satu-satunya jalan keluar. Apakah gereja perlu menyelenggarakan seminar atau pembinaan tentang Alkitab agar umat semakin diperlengkapi dengan ajaran yang sehat? Tentu saja hal itu boleh-boleh saja jika memang mau dilakukan. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan tentang pengurapan yang telah umat terima dari Yesus. Pengurapan di sini menunjuk pada pemberian Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada orang percaya. Hal itu nyata dalam ayat 27 yang kita baca tadi. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang.
tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana pengurapan itu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara-saudara, namun ada satu hal yang perlu dilakukan oleh umat, yakni tinggal di dalam Kristus. Maksudnya, kita diundang untuk membangun relasi yang intim dengan Kristus, sehingga memiliki kepekaan untuk mendengar bimbingannya dan beroleh pengertian yang benar. Tinggal di dalam Kristus sesungguhnya memerlukan kesungguhan. Aneka persekutuan, termasuk kebaktian di dalamnya, perlu diikuti dengan sukacita. Dalam pemberitaan firman itu, kita dilengkapi dengan pengajaran. Membaca Alkitab secara harian pun menjadi wujud nyata kesediaan tinggal di dalam Dia. Roh Kudus memampukan kita untuk beroleh pengertian yang benar. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa tinggal tetap di dalam Kristus. Kedekatan dan relasi yang senantiasa terjalin dengan intim bersama dengan Tuhan akan menolong kita bertambah hari, bertambah memahami dan juga mengenal kehendaknya dan pengajarannya dalam kehidupan kita. Kita juga dapat menggunakan semua fasilitas yang disediakan gereja untuk dapat semakin mengerti firman Tuhan dan pengajaran yang dinyatakan melalui kitab suci. Dan dengan demikian kita juga akan semakin bertumbuh dalam kedewasaan dan pengertian kita tentang kehendaknya dalam hidup kita. Dan dengan demikian pula kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh berbagai macam ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan Kristus di dalam firman-Nya. Tuhan menolong kita untuk selalu memiliki kerinduan tinggal di dalam Kristus dan terus bertekun mencari kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, karena kami boleh senantiasa menemukan firman-Mu dan senantiasa difasilitasi dalam memahami dan terus belajar mengenali kehendak-Mu dalam semua wadah yang tersedia, baik saat kami membaca firman-Mu setiap hari, juga ketika kami ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pemahaman Alkitab, dan sebagainya yang menolong kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu dan bertumbuh dalam firman-Mu. Kiranya kami terus memiliki rasa haus akan kebenaran firman-Mu dan selalu mencarinya dalam hikmat dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami menyerahkan segenap kehidupan kami dalam pimpinan dan penyertaan serta berkat-Mu dalam hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Arahkanlah pikiran kami dan hati kami kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami pikirkan dan kami kerjakan, juga yang kami lakukan dalam segenap kehidupan kami, boleh sungguh-sungguh menjadi hal yang memuliakan nama Tuhan, dan kehadiran kami di tengah-tengah hidup bersama sesama kami senantiasa mendatangkan berkat. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua saudara kami yang pada saat ini sedang dalam berbagai-bagai pergumulan. Mereka yang sakit dan membutuhkan pemulihan, berkat Tuhan bersama mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan membutuhkan peluang dalam mengembangkan usaha mereka, hikmat-Mu juga Tuhan
menolong mereka dan ketekunan senantiasa Engkau anugerahkan kepada mereka. Kami doakan saudara kami yang sedang dalam masa duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang sangat mereka kasihi. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka senantiasa. Kami doakan keluarga-keluarga yang terus berusaha dan berjuang untuk menjaga keutuhan hidup rumah tangga. Kasih sayang Tuhan mengikat satu dengan yang lain, dan cinta kasih Tuhan sajalah yang terus menjadi dasar yang kuat dalam hidup rumah tangga. Kami serahkan Tuhan segenap doa kami, baik yang sudah mampu kami ungkapkan dengan kata-kata maupun setiap doa yang kami panjatkan dari hati kami yang terdalam. Semuanya kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepadamu kami mau melangkah hari ini dan menyerahkan segenap kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.